Halo guys, kali ini aku ada 8 video pendek tentang sains dan teknologi yang udah aku upload di TikTok, IG, FB, dan Snack. Nah, bagi yang mau nanya seputar sains dan teknologi, boleh langsung komen aja. Selamat menonton! Oke. Guys, kalian tahu gak sih kalau sebenarnya indera penglihatan kita itu bukan mata doang loh? Hah? Gimana maksudnya? Ini dia penjelasannya. Jadi guys, indera penglihatan itu merupakan satu sistem utuh yang berfungsi agar makhluk hidup bisa melihat dunia luar. Simpelnya, cahaya masuk lalu dibelokkan oleh lensa hingga jatuh di retina. Retina menangkap data mentah gelombang cahaya, lalu dikirim ke otak melalui saraf dan masuk ke otak terutama di bagian lobus occipital. Setelah data diolah hingga selesai, data jadi akan berakhir di jiwa atau ruh makhluk tersebut. Ya, intinya saat ini ruh kita sedang melihat dunia melalui monitor high res, yaitu otak kita sendiri, dengan mata kita sebagai kamera utamanya. Jadi guys, intinya panca indera kita itu kita terima melalui 3 tahapan utama, yaitu data masuk, diproses oleh otak, lalu dikirim oleh otak ke jiwa kita atau ke ruh kita. Anjir. Ya, bagi kalian yang mau nanya silahkan langsung tanya aja ya. Oke. Guys, tahu gak? Kalian bisa dengar suaraku itu karena di dalam HP atau earphone kalian ada speaker yang cara kerjanya sangat unik loh. Lah, gimana uniknya? Kayak gini dia. Jadi guys, bunyi yang keluar dari speaker itu berasal dari getaran daun speaker akibat gaya magnet. Kenapa aku bilang unik? Soalnya, walau getarannya cuma 2 arah, tapi dia bisa menghasilkan gelombang bunyi yang sangat kompleks. Nah, saat mengeluarkan suara musik atau vokal, getaran speaker sebenarnya tidak seperti ini, melainkan seperti ini. Jadi, di dalam getaran berfrekuensi rendah, ada getaran yang berfrekuensi lebih tinggi. Di dalamnya, ada getaran berfrekuensi lebih tinggi lagi. Di dalamnya, ada yang lebih tinggi lagi. Gitu aja terus, sampai benar-benar kecil dan tak terdengar oleh telinga kita. Getaran tersebut terjadi secara bersamaan dalam kecepatan super, sampai-sampai tidak terlihat oleh mata telanjang. Penjelasan lebih detail mungkin di next video. Intinya, speaker bisa mengeluarkan suara yang sangat akurat itu karena getarannya memiliki pola yang sangat kompleks dan rumit. Nantinya, getaran dari speaker ini akan merambat lewat udara dan hinggap di telinga kita. Nah, jadi seperti itu. Guys, kalian pernah gak sih lagi anak-anak tidur, tiba-tiba badan kalian kaku, gak bisa gerak, sesak napas, kadang rasanya kayak ditindih benda yang berat banget, terus di depan ada penampakan yang ngeri, suara-suara yang bahkan bisa aja loh rasanya kayak ditusuk pedang, digelitikin, pokoknya sebenarnya itu apa sih? Jadi guys, yang kalian alami itu namanya sleep paralysis, atau orang-orang sih sering menyebutnya dengan istilah erup-erup atau ketindihan. Apa sih sleep paralysis itu? Penjelasannya di video selanjutnya. Yoi. Apa sih sleep paralysis itu? Jadi guys, sleep paralysis adalah keadaan di mana tubuh kita sudah tertidur, namun otak menganggap kita sudah bangun. Akibatnya, kita mengalami sensasi seperti sedang lumpuh total. Dan biasanya disertai banyak gangguan seperti mendengar suara-suara keras, bahkan rasanya sangat menyiksa seperti sesak napas, ditindih benda berat, terasa seperti ditusuk pedang, mendengar tawa kuntilanak, melihat hantu, bahkan seperti mau dicabut nyawa. Tapi tahu gak guys, ternyata semua itu hanya proyeksi indera oleh otak. Selain itu, banyak orang yang nggak tahu kalau sleep paralysis ini bisa didapatkan dengan sengaja dan sering dijadikan jalan untuk melakukan lucid dream atau sadar di dalam mimpi. Jadi sudah jelas kalau sleep paralysis itu terjadi karena faktor fisik, bukan ulah jin atau makhluk gaib. Intinya, SP tidak ada hubungannya dengan hal gaib, karena ini bisa dijelaskan oleh sains. Nah, kalian nggak usah takut lagi kalau kena ketindihan, soalnya kalian udah tahu faktanya kan? Oke, bagaimana ya? Silahkan tanya aja. Ini dia fakta tentang mimpi yang mungkin belum kalian ketahui. Yang pertama, mimpi bisa dikendalikan. Caranya yaitu dengan sadar di dalam mimpi atau kita sering menyebutnya dengan istilah lucid dream. Yang kedua, mimpi bisa sejelas nyata. Fenomena ini disebut dengan vivid dream. Dan vivid dream itu cuma bisa terjadi di kedalaman tidur tingkat ketiga atau REM. Yang ketiga, mimpi bisa menjadi kenyataan. Dengan kata lain, mimpi bisa meramal masa depan. Fenomena ini disebut dengan precognitive dream. Contoh penyalahgunaan precognitive dream ini adalah judi togel. 4. Di dalam mimpi, panca indera kita bisa mensimulasikan apapun yang belum pernah ada di kehidupan nyata kita. Misal, di dunia nyata, kita nggak tahu rasanya ditembak senapan itu kayak gimana. Nah, di dalam mimpi ternyata bisa loh. BTW, ini pengalaman pribadi loh. Yang kelima, di dalam mimpi, waktu itu terasa jauh lebih lambat. Perbandingannya bisa 1:20. Itu artinya, 1 jam kita tidur di dalam mimpi terasa seperti 20 jam. Dark. Tonton video ini di ruangan yang gelap banget dan wajib full screen. Kalau masih di tempat terang, like dulu video ini. Biar nanti pas nemu tempat gelap, bisa ikut uji coba satu ini. Oke, kalau udah di tempat gelap, sekarang naikin kecerahan layar HP kalian sampai 100%.
Nah, sekarang lihat ke sini. Lihat bagian layar HP kalian yang menampilkan warna hitam. Perhatikan baik-baik. Kalau kamu melihat cahaya abu-abu di area yang gelap, berarti layar HP kamu adalah LCD. Bagi yang tidak melihat cahaya sama sekali, alias gelap total, dan hitamnya pekat banget, berarti layar HP kamu adalah AMOLED. Lah emang apa bedanya? Kalau dibandingin langsung di tempat gelap, jelas LCD kalah telak di bagian kontrasnya. Simpelnya, panel LCD itu pasif, sedangkan AMOLED itu aktif. LCD butuh satu sumber cahaya agar jutaan subpixel di dalamnya dapat terlihat. Kalau AMOLED itu kebalik, dia setiap subpixelnya punya cahaya masing-masing. Itulah kenapa di bagian yang menampilkan warna hitam bakal gelap banget. Ya karena subpixel di bagian situ emang pada mati. Wih. Guys, mau nanya nih, kenapa manusia diciptakan mempunyai dua mata? Kenapa nggak satu atau tiga gitu? Kenapa harus dua? Ternyata ini dia alasannya. Jadi guys, alasan kenapa manusia punya dua mata, itu tujuan utamanya agar manusia bisa melihat objek tiga dimensi. Kenapa harus ada dua mata sih? Soalnya, retina yang ada di dalam mata kita itu hanya bisa menangkap gambar dalam bentuk dua dimensi. Nah, dengan adanya dua mata ini, akan menciptakan efek kedalaman, sehingga kita bisa melihat perbedaan jarak antara yang jauh dan yang dekat. Caranya dengan menggabungkan gambar yang ditangkap mata kiri dan mata kanan, lalu diterjemahkan oleh otak menjadi gambar tiga dimensi secara langsung. Perhitungannya gini guys, semakin dekat suatu objek dengan mata, maka akan semakin jauh perbedaan penglihatan di mata kiri dan mata kanan. Sebaliknya, semakin jauh objek yang kita lihat, maka semakin dekat jaraknya di mata kiri dan mata kanan. Jadi gitu guys, dua mata pada manusia dan hewan itu bukan cuma untuk sebagai pempercantik aja. Yo silahkan kalau mau nanya seperti biasa di kolom komentar ya. Guys, mau nanya nih, sebenarnya warna matahari itu apa sih? Putih, kuning, oranye, atau apa? Daripada pusing, mending kita buktikan. Oke guys, kita sudah ada cermin. Nah, karena ini cerminnya terlalu gede, kita pecahin dulu ya. Masukin. Nah guys, jadi seperti inilah warna matahari kalau dipisahkan atau diuraikan gitu. Jadi ada 7 warna. Ya kalau dilihat dari mata manusia ada 7 warna. Tapi sebenarnya warna itu, apa itu warna? Di video selanjutnya. Oke, sekarang kita coba pakai lampu flash. Dan ternyata hasilnya Magic Hibini juga guys. Jadi guys, intinya warna putih yang kita lihat selama ini adalah gabungan dari Magic Hibiniu dengan takaran yang sama. Sedangkan warna pudar yang kita lihat itu merupakan gabungan dari Magic Hibiniu dengan takaran yang berbeda. Seperti itu. Selesai. So guys, itu adalah 8 video pendek tentang sains dan teknologi part 1. Nah, nanti ada part 2, part 3, part 4, lain-lain. Bagi yang mau nanya seputar sains dan teknologi, langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti saya jawab sebisa mungkin, oke? Goodbye.